Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pengaruhnya Iya, apa-apa. iya, karena itu juga yang sempat beredar di masyarakat. Beberapa mengatakan, lah untuk apa disuntikan virus kalau sudah mati, kan percuma saja. Tapi sebetulnya justru masih bisa menimbulkan kekebalan tubuh, begitu ya dokter ya? Iya, dan juga aman karena tidak berbahaya untuk tubuh karena dia sudah mati gitu. Oke, dokter ada pertanyaan juga seperti ini. Setelah menerima suntikan vaksin, ada hal-hal atau makanan, minuman, atau ada hal-hal yang dipantangkan tidak oleh penerima vaksin sampai kemudian selesai divaksin 2 kali, dokter? Ya, sebetulnya sih tidak ada kecuali kalau seseorang itu alergi dengan suatu makanan, ya karena kalau alergi itu kan kadang-kadang menimbulkan panas, demam, reaksi yang berlebihan sehingga dikhawatirkan terakumulasi dengan reaksi yang mungkin ada yang juga berupa demam dan nyeri gitu. Jadi memang sebaiknya kita ekstra hati-hati kalau kita mengetahui diri kita alergi terhadap suatu makanan, sebaiknya setelah divaksinasi jangan memakan makanan itu. Baik. Dokter Erlina, tadi dalam percakapan dokter yang akan menyuntikkan vaksin di istana kepada Presiden, tepatnya dokter yang memeriksa tekanan darah dan yang lain-lain, itu sempat ditanyakan apakah Presiden pernah menjadi penderita COVID-19. Pertanyaannya berarti kalau yang sudah pernah kena COVID, tapi sudah pulih, sudah dites dan hasilnya negatif, itu sama sekali tidak bisa menerima vaksin atau bisa sebetulnya, dok? Sebetulnya bisa, bukan tidak bisa. Bisa tapi belum menjadi prioritas pertama saat ini karena eh, dikatakan kalau seseorang sudah terinfeksi COVID maka dalam tubuhnya sudah ada antibodi yang memberikan perlindungan atau kekebalan. Jadi pertama kali tentu saja diberikan kepada orang yang betul-betul tidak ada perlindungan. Jadi bukan tidak boleh, tapi mungkin ditunda dulu begitu ya. Karena memang kan ketersediaan vaksin kita juga tidak banyak dibandingkan dengan jumlah orang yang harus divaksin. Jadi memang dibuat prioritasnya. Jadi bukan nggak boleh. Baik, dokter, ada juga pertanyaan terkait dengan umur kekebalan yang muncul setelah divaksin. Apakah benar bahwa setelah menerima vaksin yang sekarang ini Sinovac, itu umur kekebalan terhadap COVID-19 di tubuh kita hanya sekitar 6 bulan dan setelah itu harus divaksin lagi atau seperti apa sebetulnya, dok? Ya, sebetulnya angka 6 bulan itu juga belum fix ya, karena ini kan vaksin masih baru. Baru selesai uji klinis fase 3. Belum sampai mempunyai suatu angka yang fix durasi proteksinya karena vaksin ini baru pengamatannya sampai 3 bulan setelah disuntikan dan dikatakan setelah 3 bulan disuntikan itu antibodinya masih cukup tinggi. Jadi kita belum bisa memastikan. Saya kira semua vaksin yang platform vaksin yang beredar saat ini juga belum ada satupun yang mengklaim bahwa uh, ini akan memberikan proteksi 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Jadi masih akan terus diikuti. Tapi memang ada prediksi lebih dari 6 bulan. Dokter, ada beberapa teman yang bertanya kalau kemudian misalnya eh, mereka ingin lebih cepat mendapatkan vaksin, mungkin karena tidak masuk dalam kelompok prioritas, dan mereka bertanya kalau misalnya mereka ke luar negeri, katakan begitu, untuk menerima vaksin di sana, itu akan efektif atau tidak ya untuk melawan COVID? Karena katanya lagi virus ini kan ada beberapa strain yang berbeda. Bagaimana dokter penjelasan sederhananya? Ya, jadi memang virus ini sekarang kan bermutasi terus ada beberapa strain, tapi dikatakan vaksin yang dibuat ini cara kerjanya adalah di beberapa lokasi. Memang salah satu adalah di tempat mutasi yang terjadi, tapi karena kerjanya di beberapa tempat dengan beberapa cara, maka dikatakan walaupun ada mutasi, vaksin ini ternyata masih efektif untuk diberikan. Oke, Itu satu dokter, hal. Kemudian ya, tadi pertanyaan tentang apakah boleh mencarinya ke luar negeri ya. eh, saya kira masing-masing negara punya sistem ya. Siapa yang boleh divaksin, apakah warga negara asing
mereka perbolehkan, ya saya tidak tahu itu. Kalau sementara untuk Indonesia kan hanya untuk warga negaranya sendiri. Saya kira juga karena keterbatasan vaksin di negara lain pun prioritasnya adalah untuk warga negaranya. Oke, dokter, terkait dengan pemberian vaksin COVID-19 kepada para tenaga kesehatan, dokter dan perawat, apakah para dokter dan perawat yang sudah mendapat vaksin COVID ini masih boleh bekerja seperti biasa atau harus ada treatment yang lain, dok? Ya, justru tenaga medis, tenaga kesehatan diprioritaskan karena kan supaya tenaga medis dan tenaga kesehatan ini akan bisa melakukan pelayanan dengan lebih merasa aman begitu ya, karena sudah punya perlindungan. Ya, jadi saya kira nggak ada masalah, nggak ada hubungannya dengan oh sudah divaksin Baik. jangan melakukan pelayanan dulu. Kalau tidak ada demam, tidak ada sakit kepala, Boleh saja masih ya. bisa langsung bekerja kecuali itu tadi Iya, setelah divaksin dia demam, dia sakit kepala, dia nyeri di tangannya ya itu kan biasa orang yang iya, iya. petugas yang sakit apapun kan diberikan dispensasi untuk tidak bekerja. Apalagi untuk pelayanan COVID ini tenaga medis, tenaga kesehatan ini Dibutuhkan. memang udah Baik, kelelahan sekali nih ya. baik. Dari Maret sampai sekarang terus Iya, menerus iya. nggak ada berhentinya maraton. Iya, dok. Nah, jadi memang dengan ada vaksin ini kami juga berharap Baik, bahwa akan terjadi kemungkinan kekebalan kelompok atau herd immunity sehingga iya, memungkinkan saling menularkan ini makin bisa iya. teratasi sehingga jumlah pasien yang terinfeksi nanti akan semakin sedikit sehingga kerja kami petugas kesehatan dan Betul. tenaga medis juga akan kembali Baik. seperti dulu lagi. Kita aminkan itu, dokter. Tadi kita juga barusan melihat di layar kaca Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto sudah mendapatkan vaksin dan saat ini kita lihat di layar kaca Kapolri Jenderal Idam Aziz sedang mengikuti atau sedang diperiksa kondisi kesehatannya sebelum menerima vaksin COVID-19. Penyuntikan vaksin COVID-19. Mau ini main nggak? Peserta vaksin yang perempuan. Dan saat ini kita sedang menyaksikan Pak Kapolri. Pemirsa, kita sedang menyaksikan di layar kaca pemberian vaksin COVID-19 kepada Kapolri Jenderal Idam Aziz. Kita melihat tadi sebelumnya diperiksa kondisi kesehatan dan bisa untuk menerima suntikan vaksin yang saat ini sedang diberikan kepada Kapolri Jenderal Idam Aziz. Ya, prosesnya berjalan dengan cukup cepat dan setiap yang mendapat vaksin kita lihat juga masih ada satu meja yang didatangi kelihatannya untuk